Sebulan lagi sebelum perilisannya, film Sri Asih garapan Upi dan Joko Anwar akhirnya baru aja ngeluarin official trailernya. Ini ngasih kita gambaran lebih lanjut tentang backstory Sri Asih, karakter apa aja yang bakal muncul, dan siapa villain yang bakal dia hadapi. Bakal kita bahas semuanya di video kali ini, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum masuk ke trailer dan biar kalian paham sama filmnya, gue bakal ngenalin ke kalian beberapa cast dan juga karakter di film ini yang kemarin baru aja diumumin di acara perilisan trailernya. Pertama, main karakternya ada Pevita Pierce yang berperan sebagai Alana, salah satu inkarnasi dari Sri Asih. Di komik Sri Asih Celestial Goddess, Alana adalah seorang gadis SMA yang sejak kecil punya kemampuan bisa melihat makhluk halus dan selalu merasa ketakutan dengan kemampuannya. Alana baru menjadi Sri Asih ketika dia mendapat panggilan batin dari Dewi Asih dan ditawari kemampuan untuk menyelamatkan teman-temannya. Di film ini Alana diceritakan lahir saat letusan gunung berapi yang memisahkan dia dan orang tuanya. Dia kemudian tinggal di panti asuhan dan akhirnya diadopsi oleh seorang wanita kaya bernama Sarita yang berusaha membantunya menjalani kehidupan normal. Saat dewasa, Alana menemukan kebenaran tentang asalnya. Dia bukan manusia biasa dan bisa menjadi kebaikan untuk kehidupan, bahkan menjadi kehancuran bila tidak dapat mengendalikan amarahnya. Karakter Alana juga diperankan sama aktris Messi Gusti yang akan menjadi Alana saat dia masih kecil, yang diceritakan sebagai anak yang selalu membantu teman-teman yang ditindas dan dibully. Berikutnya ada aktris Jenny Zhang sebagai Sarita, ibu angkatnya Alana, yang punya sebuah fighting club bernama Sarita Fighting Club yang jadi tempat latihan dan bertarungnya Alana. Ada juga Fadli Faisal yang berperan sebagai karakter Gilang, teman latihannya Alana di Sasana yang selalu melindungi Alana dari berbagai hal negatif. Ada juga Jeffrey Nicole yang berperan sebagai Tangguh, seorang jurnalis investigasi yang sedang menyelidiki kasus di sebuah rusun. Di komik, karakter Tangguh adalah alter ego dari seorang superhero bernama Sembrani. Tangguh awalnya adalah pemuda biasa. Dia mendapatkan kekuatan supernya setelah bertemu dengan alien di kawah Gunung Dieng yang memberikannya sebuah kalung ajaib. Kalung ini ngasih dia berbagai kekuatan dari mulai menetralisir medan magnet, medan listrik, racun, dan bisa terbang seperti kuda Sembrani. Dimana kekuatan supernya ini dia gunakan untuk menjadi superhero penumpas kejahatan dengan julukan Sembrani. Well, karakter ini sepertinya nggak bakal langsung jadi Sembrani ya. Bakal dikenalin dulu karakternya dan baru setelah itu di film berikutnya dia bakal diceritakan jadi superhero. Lalu ada Faradina Mufti sebagai karakter original bernama Renjana, seorang warga rusun yang membantu Tangguh yang sedang menginvestigasi kasus yang terjadi di wilayah rusun. Dimana kalau di komik karakter Renjana ini punya hubungan dengan pendekar Maza, si pelukis mimpi. Berikutnya ada aktris legend Christine Hakim sebagai karakter original bernama Eyang Mariani, pimpinan dari kelompok Jaga Bumi. Nah, namanya sendiri merupakan tribute untuk aktris Mimi Mariani yang berperan sebagai Sri Asih di film adaptasi Sri Asih tahun 1954. Lalu ada Dimas Anggara yang berperan sebagai karakter Kala, karakter original anak dari Eyang Mariani yang tergabung di kelompok Jaga Bumi. Berikutnya ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Jatmiko, seorang polisi baik yang bertugas menyelidiki kasus yang ada di film ini. Di sisi antagonis ada Surya Saputra yang berperan sebagai Prayogo, seorang pengusaha yang sukses banget yang punya keinginan menciptakan negeri yang lebih baik menurut dia dan akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai atau menghalangi mimpinya. Lalu ada Randi Pangalila sebagai Mateo, anak satu-satunya sekaligus kesayangan dari Prayogo yang dikenal manja dan hobi martial art. Di film ini dia menantang Alana untuk bertanding MMA. Dan ada Revaldo yang berperan sebagai Jagau, tangan kanannya Prayogo yang punya tugas sebagai fixer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan jadi bodyguard anaknya. Di awal trailer terjadi pertempuran MMA antara Alana dan Mateo, dimana dari awal entrance-nya aja karakter Mateo ini udah digambarkan sombong dan pede banget buat ngalahin Alana. Nah, si Mateo dihajar habis-habisan sama Alana. Nah, kalau kita perhatikan di tangan kirinya nih ada semacam tato macan yang di sini bisa nge-refer ke karakter villain di komik bernama Matutu yang dirumorkan bakal diperanin sama si aktornya ini, Randi Pangalila. Di komik, Matutu diceritakan sebagai pemimpin dari sindikat perdagangan wanita yang memiliki kostum menyerupai macan tutul dan selalu mempersenjatai dirinya dengan senjata lengkap. Nama Matutu sendiri adalah singkatan dari macan tutul yang terinspirasi dari kostum macan yang dia pakai. Nah, Matutu ini sebenarnya adalah musuh originalnya Sri Asih ya. Sejak disewa sama kelompok kriminal Seribu Mata untuk menghabisi Sri Asih versi Rengganis yang mencoba menghentikan rencana kelompok ini. So, tato ini bisa saja ngetis kalau Mateo mungkin akan jadi karakter Matutu dan akan menjadi musuh bebuyutannya Sri Asih. Di fight ini kelihatan jelas nih bagaimana Alana nggak bisa mengontrol emosinya meskipun ibunya udah terus ngingetin dia buat mengontrol diri.
Dua temennya yang salah satunya Gilang ini juga berusaha menghentikan Alana yang terus mukulin Mateo. Tapi Alana nggak peduli dan dengan sekuat tenaga dia meninju Mateo sampai melayang dan ambruk ke tanah. Ini menunjukkan bagaimana potensi kekuatannya Alana sebagai Sri Asih. Mateo yang kalah dan dihajar habis-habisan kemungkinan bakal menjadi masalah baru untuk Alana, di mana Mateo bakal menyimpan dendam ke Alana yang bakal memperburuk konflik mereka nanti yang melibatkan ayahnya, Prayogo. Lagu Feeling Good yang di-cover sama band Muse juga terdengar sebagai soundtrack dari trailer ini. Fun fact, Muse ini adalah salah satu band favoritnya Mbak Upi loh, si director di film ini. Di scene berikutnya terlihat Alana yang sedang memikirkan sesuatu dan masih emosional waktu dia berlatih dengan ibunya. Nah, Sarita meminta Alana buat mengontrol amarahnya. Ini poin yang penting nih buat karakter Alana. Sarita mengatakan kalau kamu nggak bisa mengontrol amarah kamu, maka suatu hari dia bisa menghancurkan diri kamu. Nah, ada sosok dia yang diantisipasi nih sama Sarita dan Alana, yang sepertinya berada di dalam diri Alana karena bergantung kepada amarahnya Alana. Mata Alana juga terlihat berubah, di mana terlihat seperti ada api di dalam matanya. Terlihat juga di scene lain Alana melihat ke sebuah pusaran api yang membara di luar jendela. Dia dan vision api ini bisa menjadi clue kehadiran sosok yang disebut dengan nama Dewi Api. Karakter Dewi Api ini di Jagat Bumi Langit bakal diperanin sama Dian Sastrowardoyo. Di komik, Dewi Api diceritakan sebagai seorang penyihir jahat yang merupakan musuh dari superhero Nusantara. Sosok ini diceritakan dikurung di Gunung Mahameru. Kehadiran Dewi Api juga semakin diperjelas dengan karakter Eyang Mariani yang menyinggung soal kemunculan Panglima Dewi Api. Dan juga scene meletusnya gunung api yang relate dengan Gunung Mahameru yang jadi tempat dikurungnya Dewi Api. Nah, letusan gunung berapi yang memisahkan Alana dan orang tuanya bisa jadi ada hubungannya dengan sosok Dewi Api yang di sini mungkin berusaha membunuh Alana kecil supaya dia tidak jadi Sri Asih di masa depan. Karena Dewi Api adalah musuh bebuyutan dari Dewi Asih dan tidak mau Dewi Asih punya titisan baru nanti. Sepertinya di sini Dewi Api emang udah sejak awal menghantui Alana dan tujuannya ini adalah mengincar Alana mungkin untuk menjadikannya sebagai avatarnya. Dan selama ini Dewi Api mungkin menunggu Alana untuk bisa dikuasai sama amarahnya yang di sini bakal jadi pintu masuk bagi Dewi Api untuk men-take over secara penuh tubuhnya Alana. Nah, visionnya Alana ini juga relate dengan kemampuan Alana di komik yang bisa melihat makhluk astral. Nah, sepertinya kemampuan ini dikembangkan lagi di dalam film menjadi teror buat Alana dari roh yang mengincarnya, yaitu si Dewi Api. Atau sebaliknya, kemarahan dan vision api Alana ini mungkin bukan berasal dari Dewi Api, tapi berasal dari Dewi Asih, Dewi yang akan memberikan Alana kekuatan dan menjadi Sri Asih. Kemarahan dan api ini sepertinya adalah representasi dari kekuatan yang bakal diberikan Dewi Asih ke titisannya. Jika bisa dikendalikan, kekuatan ini akan membuat Alana menjadi Sri Asih. Dan jika tidak, kekuatan ini justru akan menghancurkan Alana itu sendiri. Ini sebabnya Sarita berusaha mengajarkan Alana untuk terus mengontrol amarahnya. Karena ini adalah satu-satunya jalan bagi Alana untuk bisa mengendalikan kekuatan dari Dewi Asih dan tidak termakan sama kekuatannya sendiri. Dan di poin ini, Alana nggak tahu kalau dia adalah titisannya Dewi Asih. Berpindah ke sisi villain, di sini terlihat Prayogo berada di sebuah ruangan merah dan mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Prayogo mengatakan populasi manusia di bumi semakin banyak dan apakah adil kalau kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Dari sini kalau kita merefer ke Marvel Cinematic Universe, karakter Prayogo ini mungkin bisa digambarkan sebagai Thanos yang punya ambisi untuk mendepopulasi manusia. Bedanya kalau Thanos dia melakukan snap dan setengah populasinya akan hilang secara random, sedangkan si Prayogo justru dari awal sudah mengincar orang-orang miskin untuk dihilangkan dari populasi manusia. Nah, Prayogo menganggap kalau mereka hanya membebani dunia dan dunia ini hanya layak untuk dihuni oleh para orang kaya. Padahal faktanya ya orang-orang kaya sendiri nggak akan bisa makmur kalau nggak ada orang miskin yang membeli produk-produk bisnis mereka. Nah, pertemuan Prayogo ini dihadiri sama dua karakter yang udah kita lihat muncul di film Gundala. Pertama ada Ganda Hamdan, politisi dan anggota dewan yang bekerja untuk Pengkor yang secara rahasia menjadi anak buah Gazul. Dan tentunya karakter Gani Zulham alias Gazul, orang kepercayaan Pengkor yang punya sejarah yang misterius, yang diam-diam menjadi pengikut setia dari Kiwi Lawuk secara turun-menurun dari keluarganya. Mereka berdua ini kemungkinan bakal mengulang role-nya seperti di film Gundala, di mana mereka akan beraliansi dengan Prayogo, tapi secara diam-diam mereka ini punya agendanya sendiri. Beberapa scene memperlihatkan kita upaya depopulasinya Prayogo yang dia lakukan dengan membakar rumah orang miskin, membunuh dan menyuruh pasukan bersenjata untuk menyerang rusun, dan juga memenjarakan orang-orang miskin di suatu tempat. Ini akhirnya menarik perhatian dari beberapa orang, seperti Tangguh, jurnalis investigasi yang menyelidiki kasus di rusun, dengan dibantu sama salah satu warga rusun bernama Renjana. Juga ada karakter Janmiko, seorang polisi yang kayaknya bakal menginvestigasi juga case kejahatan yang berhubungan dengan rusun dan juga dengan Prayogo.
Berikutnya terlihat Alana melawan beberapa orang berjas di rumah sakit. Terdengar juga Alana yang berteriak ibu, yang menandakan kalau ibunya Sarita sedang ada di sana dan mungkin sedang ada dalam bahaya. Nah, orang-orang ini kemungkinan adalah anak-anak buah dari Prayogo yang disuruh untuk menyerang Alana dan ibunya. Ada masalah nih yang terjadi antara Alana dan Prayogo yang bisa jadi relate dengan aksi Alana sebagai Sri Asih yang mencegah rencana jahat Prayogo. Nah, dari ledakan scene ini, Alana memanggil ibunya dengan histeris. Nah, scene rumah sakit ini bisa jadi adalah momen tragis untuk Alana yang mungkin akan kehilangan ibu angkatnya yang dirawat di rumah sakit itu. Scene lainnya juga terlihat Alana yang teaming up dengan karakter Kala dan Tangguh yang juga mau dibantu sama polisi Jatmiko untuk melawan Prayogo. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Nah, ini menggambarkan bagaimana Jatmiko adalah sosok polisi idealis dan jujur yang karakternya mirip seperti karakter Jim Gordon di kota Gotham. Dia berada di antara banyaknya polisi korup di kota ini yang dibayar sama Prayogo, yang di scene lainnya terlihat mengawal Prayogo untuk masuk ke sebuah gedung. Scene berlanjut dengan menunjukkan Prayogo yang mengadakan pesta topeng yang dihadiri sama kolega elitnya. Dimana di sini kita bisa melihat Matteo nih, anaknya Prayogo yang bersama dengan wanita dengan dress merah yang diduga adalah karakter dengan nama Cempaka. Ini kalau kita lihat dari postur tubuh karakter ini mirip-mirip dengan postur tubuh aktris yang bakal memerankan si Cempaka, yaitu Vanessa Priscilla. Nah, Cempaka ini kurang lebih karakternya seperti Tarzan yang dibesarkan oleh hewan di dalam hutan. Karakter ini sendiri sudah resmi bakal diperanin ya sama si Vanessa Priscilla. Nah, Cempaka ini basicnya adalah hero dan ceritanya di film ini mungkin akan mengalami banyak perubahan. Yang kedekatannya dengan Matteo di sini ini bisa saja menjelaskan kalau Vanessa akan banyak berbaur dengan villain-villain di film ini sebelum nantinya dia bakal bergerak sendiri menjadi superhero. Nah, untuk Prayogo, karakter ini mungkin adalah karakter baru ya di film ini, tapi dilihat dari aksi kriminal dan kejahatannya, Prayogo bisa jadi adalah adaptasi dari salah satu bos mafia yang dihadapi Sri Asih Naniwijaya, yang bisa saja berasal dari kelompok Serigala Hitam atau Seribu Mata atau mungkin kelompok Kawa-Kawa. Scene berikutnya memperlihatkan kita Sarita yang lagi negosiasi sama sosok baju merah yang mirip seperti baju yang dipakai Gazul di trailer ini. Nah, Gazul di sini ngasih tawaran ke Sarita yang mungkin berhubungan dengan Alana atau dengan bisnis yang dia punya. Tawaran ini ditolak sama Sarita dan inilah yang mungkin jadi penyebab kenapa Sarita dibawa ke rumah sakit di scene sebelumnya, di mana Sarita mungkin diserang dan kalah bertarung sama anak buah Prayogo setelah menolak offernya Gazul. Berikutnya karakter Eyang Mariani menjelaskan tentang kelompok Jaga Bumi. Nah, Jaga Bumi adalah sebuah kelompok yang punya tugas untuk melakukan pencarian, pencatatan, dan menjaga garis keturunan dari Dewi Asih di film ini. Di komik, Jaga Bumi adalah sebuah tim yang dibentuk sama Maza dan Adi Satria dari 3 kerajaan di masa peradaban Sundalandia yang berikrar untuk terus menjaga bumi. Kelompok ini beranggotakan Maza sang penakluk, Asih dari Rawaya, Zitu dari kerajaan Wiba, Gada dari kerajaan Godam, dan Mandala juga Kanigara. Di sini Eyang Mariani memberitahu Alana kalau Alana adalah titisan dari Dewi Asih selanjutnya. Eyang Mariani membawa Alana ke sebuah ruangan rahasia kelompok mereka yang menyimpan 2 kostum Sri Asih, yang salah satunya adalah kostum Sri Asih yang dipakai di film Gundala yang terinspirasi dari kostum Sri Asih Rengganis. Yang satunya lagi adalah kostum Sri Asih yang terinspirasi dari kostum Sri Asih versi Alana. Di sini juga terlihat lagi sebuah ritual yang dia ikuti Alana untuk menyempurnakan dirinya sebagai Sri Asih. Di mana di teaser sebelumnya terdengar Alana yang dibekali dengan mantra Jawa kuno yang bisa nge-refer ke Ajian Segoro Geni, sebuah ilmu kanuragan kuno di ranah persilatan tanah Jawa yang bisa membuat penggunanya menjadi orang paling sakti di antara orang-orang di sekitarnya. Di sini juga terdengar narasi dari karakter wanita yang bilang, biar mereka membunuh satu sama lain, ini bakal mempermudah pekerjaan kita. Nah, kalau kita dengerin dari ton suaranya, ini memang suaranya Alana. Cuma agak aneh aja ya, Alana bisa ngomong kayak gini yang membiarkan mereka saling bunuh. Apa jangan-jangan ini suara dari karakter yang lain? Well, anggap aja ini adalah suara Alana dan merupakan strategi dari Alana dan timnya untuk mengadu domba Prayogo dan kelompoknya. Trailer ini juga kembali meng-highlight salah satu villain yang bakal dihadapi sama Sri Asih di film ini, yaitu Dr. Setan alias Rosetan. So, siapa sih karakter di balik sosok yang kita lihat di sini? Well, di trailernya kita dikasih clue baru dengan hadirnya scene yang menunjukkan karakter Prayogo yang terlihat memegang sebuah kalung. Yang kalau kita perhatikan, kalung ini mirip dengan kalung batu setan yang dipegang sama Dokter Setan. Cuma batunya aja nggak kelihatan, ditutupin sama tangannya. So, apakah mungkin Prayogo adalah sosok di balik Dokter Setan? Belum tentu, karena kalau kita lihat-lihat dari perawakannya ini, Dokter Setan ini punya tubuh yang lebih kurus dibanding karakter Prayogo yang diperanin sama Surya Saputra. So, kalau bukan Prayogo, lalu siapa?
Di trailer ini kita bisa mendengar narasi dari Eyang Maryani yang bilang ada yang membangkitkan Panglima Dewi Api. Dialah sosok roh setan, roh jahat yang dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau di komik, origin roh setan ini sangat relate dengan batu setan, batu kalung yang selalu dipakai dokter setan di sini. Nah, di era revolusi, batu setan ini diceritakan tercipta dari kristal Amaratia, sebuah kristal purba yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Batu ini menjadi rumah bagi entitas goib kuno yang dikenal sebagai roh setan atau roh jahat. Batu ini nggak bisa dihancurkan dan dari dulu sudah menyerap jiwa-jiwa dari korban perang yang penasaran dan penuh dendam. Batu ini bisa memberikan pemegangnya kekuatan yang melebihi manusia biasa, sesuai dengan kebutuhan pemegangnya yang berasal dari isi batu ini, yaitu si roh setan itu sendiri. Roh setan juga meminta imbalan berupa jiwa-jiwa penasaran dan jiwa pemiliknya, sehingga ini yang membuat roh setan jadi semakin kuat dan cerdas. Nah, ada kemungkinan tampilan dokter setan atau roh setan ini bukan tampilan transformasi manusia menjadi roh, tapi roh setan ini justru disummon dari dalam batu setan dan dilakukan dengan melakukan pengorbanan manusia. Yang dalam hal ini mungkin adalah warga-warga Susun yang ditangkap sama Prayogo, yang kebetulan penjara mereka juga berada di basement sama seperti tempat dokter setan muncul di trailer ini. Selain itu, di lainnya Eyang Maryani yang membahas soal ada yang membangkitkan Panglima Dewi Api. Entah kenapa scene yang ditunjukkan justru scene-nya Prayogo dan Gazul. Ini bisa jadi tanda kalau Gazul mungkin memanfaatkan Prayogo untuk membantu agendanya dalam membangkitkan Panglima dari Dewi Api. Seperti halnya waktu dia memanfaatkan Pengkor di film Gundala untuk membangkitkan Kiwi Lawuk. Itu artinya roh setan dan Kiwi Lawuk ini mungkin adalah Panglimanya Dewi Api. Dan di film ini baik roh setan dan Kiwi Lawuk udah berhasil disummon sama Gazul. So, di Jagat Bumi Langit ini kemungkinan Gazul bakal punya role sebagai pembentuk tim villain yang nantinya bakal berhadapan dengan para patriot untuk menentukan nasib dunia melawan Panglimanya Dewi Api. Siapa saja Panglimanya bakal kita kenal di film-film berikutnya selain 2 film ini. So, itu aja yang bisa gue bahas dari topik kali ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, please komen di bawah. Atau mungkin kalian punya teori atau pendapat sendiri, please juga di komen ya di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga sering bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video gue, and until next time, keep exploring the multiverse.